Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel The Hound. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara merubah sebuah hard disk drive atau SSD internal seperti ini ya, yang digambar menjadi external drive yang bisa digunakan di laptop, di PC, di gaming konsol Anda, Xbox ataupun PS ya. Yuk kita lihat aja bagaimana caranya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini adalah enclosure atau cases ya untuk membuat internal hard disk drive ataupun SSD berubah menjadi external drive. Ini dia enclosure-nya. Saya nggak yakin ada mereknya ini. Nggak ada mereknya ya. Tapi yang pasti ini made in China. Harganya juga 165.000 ini. Ini bisa 2 in 1. Bisa 2,5 inch, 3,5 inch, SATA USB. Bisa ini yang 3,0 ya. Ini varian 3,0 teman-teman. Kelengkapannya ada adapternya, ada kabel USB 3,0-nya, dan si casingnya sendiri. Transfer speednya saya bicara aja itu up to 6 Gbps, karena tergantung nih SATA-nya kita ataupun hard disk drive-nya kita itu kan kecepatannya juga beda-beda ya, nggak sama. Di box sampingnya juga ada keterangan mengenai ini bisa 2 in 1, USB 3,0, 2,5 inch, 3,5 inch. Di belakangnya keterangan di dalamnya ini ada casingnya, desainnya Human Nature Design, nggak jelas apa maksudnya. Driverless ya, nggak butuh driver lagi kecuali kalau digunakan Windows 98. Tapi saya yakin udah jarang banget yang pakai Windows 98. Super slim, easy portability, bisa support sampai 10 tera, ada external power supply-nya, AC input 100 sampai 140 volt, DC output ya, jadi dia nanti outputnya adalah DC. Sel materialnya plastik ya, bukan aluminium nih. Oke, ini G-plug aja ya, karena ini OEM ya. Oke, langsung aja kita buka isinya gimana. Di dalamnya langsung ada ini ya, kabel USB 3,0 ya, warna biru ini. Oke, saya tidak akan buka ini karena saya sudah punya yang bukaannya. Kemudian ini ada adapter powernya ya, dari jadi DC volt dan casingnya itu sendiri. Kita langsung buka aja ya. Oke, ini boxnya kita singkirin dulu. Nah, untuk kabelnya sendiri di kamera saya sudah ada ini ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini kelengkapannya ya yang kita dapatkan. Sementara itu saya juga sudah membeli enclosure buat SSD ataupun internal hard disk drive yang ukuran 2,5 inch seperti ini ya. Bisa dibandingkan. Kabelnya itu seperti ini, beda ya. Ini udah 3,0 juga. Kalau teman-teman lihat ini sudah warna biru juga ya. Oke, ini buat 3,0. Nah, kita singkirkan dulu. Seperti apa sih hard disk yang bisa digunakan? Pertama nih, yang paling tua. Nah, storage internal buat CPU. Ini Seagate Barracuda 72 RPM 250 GB. Ya. Kemudian apalagi? Ini buat laptop. SSD juga SATA 3,0, ini juga SATA 3,0. Ini yang 2,5 inch. Terus bisa apa lagi? Tentunya SATA itu sendiri, SATA 3,0 ya. Ini bisa. Cara masangnya gimana sih? Gampang ya teman-teman. Ini ya, ini tidak butuh tool ya. Ini udah toolless. Tinggal buka aja seperti ini, tutup atasnya. Udah ada busa buat supaya apa namanya, makin ketat ya, mengikat SSD-nya atau HDD-nya. Teman-teman cukup lihat di sini, ini harus sama ya. Ini SATA power dan SATA datanya harus sama posisinya dengan ini.
seperti ini ya teman-teman. SATA power ke SATA data, jangan sampai salah ya teman-teman. Sama ini juga yang laptop juga nih, SATA power SATA data. Gimana sih, tinggal dimasukin gini aja, sejajarin, nggak akan salah, bunyi klak, dah pastikan udah masuk rapat. Tutup enclosernya seperti ini, udah jadi teman-teman. Udah punya dari internal menjadi sebuah eksternal SSD yang 2,5 inch. Kabelnya ini ya, nggak tahu nih kenapa beda, dia masih pakai yang ini, tapi ini sudah 3,0 ya. Ini udah tinggal dicolokin ke laptop, PC, Xbox, PS yang bisa menggunakan external drive dan bisa diformat sesuai kebutuhan. Udah jadi. Kalau yang SSD-nya gimana? Sama aja, nggak ada jauh bedanya. Cabut, langsung lurus rata ya teman-teman, jangan sampai bengkok patah ya. Ini juga pastikan lurus rata. Dah bunyi klak, tutup, udah teman-teman udah punya nih eksternal, simple. Nanti kita coba ya di komputer, kebaca atau enggak. Sebenarnya ini sudah saya format. Ini sudah saya format dengan menggunakan Xbox saya teman-teman ya. Nah ini kalau yang 2,5 inch, gimana yang si 3,5 inch tadi? Nih si gede ini juga sebetulnya udah tools, tapi di dalam ini udah disediain nih baut buat penahan ya, biar semakin kencang. Ini inputnya ya, ini koneksi SSD-nya, SATA 3,0 nya. Kemudian di sini ada buat tombol power on off. Jadi kalau misalnya 3,5 inch kan butuh power, ini on off-nya. Kalau 2,5 inch nggak butuh, ini untuk nyolokin powernya ya, adapternya tadi seperti ini teman-teman. Dan ini nanti buat USB 3,0 nya ya, biru. Satu lagi ke PC output. Sama aja prinsipnya, cuma ini lebih gede dan lebih berat. Pastiin sama rata ya teman-teman mas pada saat masukinnya. Sejajarkan power SATA sama power datanya, bunyi sampai bunyi klak. Dah, udah. Tutup enclosure-nya. Jadi deh. Tinggal konekin ke mana? Ke komputer, ke PC, Xbox, PS teman-teman. Kalau PS mendukung ya. Saya nggak punya PS sebetulnya. Jadi saya kurang paham. Jadi, nah ini kabel power. Udah jadi, sesimpel itu aja teman-teman. Udah punya eksternal tambahan storage buat Xbox Series S teman-teman, yang minim storage, atau bahkan Series S sekalipun ya, walaupun ada sisa 800 GB, tetap aja ya dengan game-game yang sekarang sampai 100 GB itu sangat-sangat cepat habis ya teman-teman. Itu dia teman-teman untuk cara-caranya. Nanti kita akan habis ini mengetes ini kebaca atau enggak, karena seperti yang saya bilang sudah saya gunakan untuk Xbox. Oke teman-teman, tadi sudah dilihat ya bagaimana cara kita merakitnya, SSD internal, hard disk drive internal 2,5 inch, 3,5 inch. Sekarang saya akan tunjukkan, karena kedua jenis hard disk dan SSD tadi itu sudah saya format menjadi external storage-nya buat Xbox. Sekarang saya akan tunjukin bagaimana terlihat seperti apa ya, apakah dia connect atau tidak. Ini kan sekarang baru internal storage-nya aja yang kelihatan ya. Bayangin tuh, internal storage saya itu sisa 7,8 GB ya, dikit banget. Jadi saya butuh external storage tambahan yang mumpuni ya. Jadi saya punya yang 512 sama yang 1 tera buat teman-teman lihat ya, karena kita hanya bisa maksimum colokin ada 3 colokan USB sebenarnya, tapi satu saya pakai untuk keyboard sama mouse untuk presentasi ini. Ini saya akan colokin dulu yang internal hard disk drive menjadi external drive.
Biasanya ini akan memakan waktu cukup lama karena dia harus ngebaca dulu, powering up dulu ya. Nah itu dia, udah muncul ya, kebaca ya teman-teman ya. Internal hard disk drive saya sudah kebaca, saya kasih nama The Hound hard disk drive dan sudah ada isi gamenya. Sekitar sisa 300 GB lagi dari 900. Jadi 600 GB itu sudah ada isi gamenya. Oke. Selanjutnya saya akan pasangin yang SSD. SSD harusnya lebih cepat ngebacanya atau tidak. Oh ya, lebih cepat ya. Teman-teman udah bisa lihat. Maaf di belakang. Saya benerin dulu posisi. Oke ya. Sudah kelihatan teman-teman. Sudah ada satu lagi SSD ya, external storage dari 512 GB itu jadinya hanya 476 ya. Yang kebaca, yang kepake, yang bisa dipakai setelah diformat. Ini ada beberapa game yang sudah saya pasang, jadinya sisa 101,2 GB yang free. Teman-teman penasaran seperti berapa banyak sih game yang ada di internal atau hard disk drive sama dengan SSD ini? Coba kita intip, kita view ya. Di internal itu ya, dengan game berat kayak Halo Infinite, ini nggak begitu berat ya, si Hellblade ini cuma 20, High on Life ini juga nggak 50-an palingnya, It Takes Two sekitar 50, Man Eater, Star Wars ini 50, Scorn 30-an sekian, A Plague Tale ini 50-an, 65, Guardian of Galaxy juga 65. Jadi internal storage saya hanya bisa menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9, 10. Ini game buat anak saya 11 game saja ya, yang kisarannya paling besar tuh 75-65 GB. Selanjutnya ini bisa kita filter di sini. Kita filter di sini, lihat berdasarkan storage device. Yang hard disk drive ada berapa? Coba kita lihat teman-teman ya. Yang internal storage tadi kita hapus dulu. Oke, ini yang hard disk drive aja. Dari 900 GB sisa 300 GB ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 games. Dia bilang 20. Dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 12, 17, 18. 12, 13, 14, 15. Kok ini? Kok 20 game? 20 game dari mana, Mas? Oh. Sorry. Iya. Saya ini dipisahin, difilter lagi. Iya, total ada 20 game, teman-teman. Maaf ya, saya nggak ngeliat ke bawah, saya ngeliatnya di atas doang. Dipisahin lagi, ini Xbox One Games ya. Jadi ini game-game yang dari zaman Xbox One. Jadi total ada 20 game ya, yang 1 tera. Tapi sisa masih ada 300-an giga lagi. Gimana yang SSD yang 512? Oke, saya hilangin dulu ini. Nah, SSD doang. SSD ada 14 game. Ya, ini 14 game. Gamenya Battlefield ini yang gede ya, lumayan ya, hampir 95. Far Cry ini 65. Quantum Break ini juga yang besar-besar filenya. Wolfenstein. Ya, jadi begitu aja teman-teman. Semoga cukup membantu tutorial untuk merubah internal hard disk drive atau SSD teman-teman menjadi external storage ya, buat laptop, PC, atau konsol Xbox atau PS-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Like dan subscribe channel saya ini untuk membuat konten-konten berikutnya. Ciao.